Doa mengubahkan hati kita. Firman Tuhan berulang kali mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan tekun. Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Tentunya termasuklah di dalamnya, kita harus tekun berdoa bagi orang lain. Kadangkala mungkin kita berpikir, mengapa harus demikian? Mengapa tidak berdoa satu kali saja bagi mereka dan sudah cukup? Bukankah Tuhan sudah tahu? Dari apa yang kami alami, kerap kali saat kami berdoa bagi orang lain, di saat itu pula lah hati kami semakin mengasihi orang tersebut. Dan mungkin itu sebabnya kita perlu berdoa bagi orang lain dengan tekun dan berulang-ulang. Bukan supaya hati Tuhan semakin mengasihi orang itu, karena memang Tuhan selalu mengasihi. Tuhan adalah kasih, tapi justru supaya hati kita yang diubahkan menjadi lebih seperti hati Tuhan, yang berarti kita semakin mengasihi orang yang kita doakan itu. Lalu biasanya semakin banyak kita berdoa baginya, semakin kita mengasihinya, dan itu membuat kita semakin sungguh-sungguh pula berdoa memberkatinya, dan demikian seterusnya. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk berubah, karena itu adalah kehendak bebas orang tersebut. Bahkan Tuhan sendiri tidak memaksa kita. Masing-masing orang harus memilih dengan kehendak bebas yang dimilikinya. Namun untuk diri kita sendiri, marilah kita selalu memilih untuk mau berubah menjadi lebih seperti Tuhan Yesus, untuk mau mengasihi dan mau berdoa untuk orang lain dengan tekun. Kasih kita tidak ada yang sempurna. Kita semua masih hidup dalam tubuh daging ini, tetapi biarlah kasih kita tidak pura-pura. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian juga doa kita tidak ada yang sempurna, namun kita dapat berdoa dengan sepenuh hati kita, dengan jujur dan dengan tekun. Selama kita hidup, akan selalu ada orang yang menyakiti kita atau menyinggung hati kita, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Ada pula orang yang menyakiti kita, tetapi berpikir mereka sedang berbuat hal yang benar. Itu semua mendatangkan situasi yang sulit bagi kita. Selain itu, kita tentunya memiliki keluarga, famili atau kenalan yang belum mengenal Tuhan, di mana semuanya mereka perlu kita doakan. Semua mereka perlu sekali kita bawa dalam doa kita tiap-tiap hari. Hanya dengan doalah Tuhan dapat menjamah hati mereka, sehingga terjadi perubahan dalam hati mereka. Yakobus 4 ayat 2b berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Namun sebenarnya saat kita berdoa bagi orang lain, ada hal yang lebih penting terjadi, yakni bukan hanya mereka yang diubahkan Tuhan hatinya, tetapi hati kita sendiri juga diubahkan menjadi semakin mengasihi mereka. Kiranya kita mengerti bahwa doa kita bagi orang lain bukan hanya sekedar supaya semua masalah kita dengan mereka segera beres, atau supaya mereka segera berubah dan bertobat, lalu kita pun dapat merasa puas dan senang karena berarti keinginan kita tercapai. Lebih daripada itu semua, kiranya kita mengerti bahwa Tuhan lebih tertarik mengubahkan hati kita daripada mengubahkan situasi sulit kita dan menyelesaikan semua seturut yang kita ingini. Matius 5:44 jelas berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan memerintahkan agar kita berdoa bagi mereka yang jahat kepada kita. Sepertinya Tuhan memberikan perintah ini bukan terutama supaya orang yang jahat itu berhenti berbuat jahat kepada kita, namun supaya kita mengampuni mereka dan memberkati mereka, terlepas dari mereka mau bertobat atau belum mau bertobat. Karena sekali lagi, pertobatan seseorang tidak dapat dipaksakan. Itu adalah kehendak bebas orang tersebut. Namun dari pihak kita,
kita dapat memilih untuk taat kepada firman Tuhan, yakni mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kami belajar mengenai hal ini dari teladan hidup orang tua kami, baik dari Bapak Munte semasa hidupnya dan juga dari Ibu Munte. Banyak kejadian yang kami lihat di depan mata kami, di mana mereka mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Bahkan seringkali orang-orang yang sama terus-menerus melakukan berbagai tindakan yang kelihatannya memang disengaja untuk menyakiti hati mereka. Dan lucunya, kerap kali orang yang berbuat jahat kepada mereka adalah orang yang seharusnya berterima kasih kepada mereka. Karena dari pelayanan Bapak dan Ibu Munte lah orang-orang tersebut mengenal Tuhan dan diselamatkan. Juga dari pelayanan Bapak dan Ibu Munte lah orang tersebut lepas dari kutuk dosa, kemiskinan, dan penyakit. Lalu hidup keluarganya diberkati, bahkan kemudian diangkat Tuhan, sehingga dapat melayani Tuhan dan melayani orang lain lagi. Sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa hidup Bapak dan Ibu Munte telah sangat memberkati orang-orang tersebut. Mereka mengerti bagaimana melayani karena terus-menerus diajari firman Tuhan oleh Bapak dan Ibu Munte. Mereka dapat berkembang karena telah diberikan dasar yang teguh oleh Bapak dan Ibu Munte. Namun kami melihat orang-orang tersebut kemudian berbalik begitu saja, menjadi sangat kasar, sangat melawan, memfitnah, dan meyakini bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Setiap saat mereka mencari kelemahan Bapak dan Ibu Munte dan berusaha membuat orang tua kami terlihat sangat buruk. Bahkan setiap pelayanan orang tua kami terhadap mereka ditiadakan dengan pernyataan bahwa itu semua pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, atau dihapus dengan perkataan bahwa semua pun kasih karunia Tuhan, tidak perlu melihat ke belakang atau dengan alasan apa saja. Yang mereka tidak sadari adalah Tuhan memberikan kasih karunia kepada banyak orang, namun tidak semua orang menyambutnya. Jika Bapak dan Ibu Munte menyambutnya dan kemudian dari pelayanan orang tua kami, maka mereka diselamatkan, diberkati, dan dapat melayani, maka itu semua ditulis oleh Tuhan. Tuhan sendiri tidak melupakan perbuatan baik kita, justru akan membalaskan kepada kita dengan upah yang kekal. Itu sebabnya kita juga tidaklah benar bila melupakan kebaikan dan pelayanan orang lain terhadap kita. Jadi ketika semua mereka berbuat jahat dan berkata-kata jahat kepada orang tua kami melihat Bapak dan Ibu Munte tetap saja berbuat baik pada orang-orang yang menyakiti mereka, bahkan terus saja memikirkan kepentingan orang-orang tersebut dan tetap berusaha untuk memberkati mereka. Di saat mereka berpikir bagaimana menjatuhkan orang tua kami justru terus mendoakan, melayani, dan mengasihi mereka dengan seberapa hikmat Tuhan yang ada pada mereka. Orang tua kami tidak sempurna dan tidak akan mungkin sempurna, namun kasih mereka adalah kasih yang nyata dan kasih yang jujur. Bahkan ketika kebanyakan dari mereka tetap tidak menghargai kebaikan dan kasih orang tua kami, bahkan beberapa orang tetap tidak menyadarinya sama sekali dan terus saja berkata jahat dan berbuat jahat, orang tua kami terus juga bersikap baik kepada mereka. Firman Tuhan yang mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, menjadi nyata bagi kami. Bahkan pada saat orang lain sudah menunjukkan sikap yang bermusuhan sekalipun, dengan bahasa tubuh mereka ataupun raut muka yang tidak senang, biasanya justru di saat seperti itu, ibu kami akan menceritakan hal yang lucu untuk mencairkan suasana, dan bila memungkinkan ia akan memeluk orang tersebut atau bahkan mengajaknya makan dan mentraktirnya. Kami sering melihat ketika orang berbicara dengan tidak hormat kepada ibu kami, namun ibu kami tetap menjawabnya dengan berbicara dengan baik kepada orang tersebut. Kami percaya hal seperti ini dapat terjadi karena kasih Tuhan mengalir dan memenuhi hati orang tua kami, yang dikarenakan orang tua kami telah berdoa dengan tulus bagi orang-orang yang menyakiti hati mereka. Sehingga walau orang-orang yang didoakan tersebut belum menunjukkan perubahan, tapi justru hati orang tua kami yang sudah semakin diubahkan seperti hati Bapa di sorga yang mengasihi kita semua anak-anaknya. Tentunya tak dapat dibayangkan bila setiap kali kita berbuat dosa, lalu Bapa di sorga justru sibuk memikirkan perasaan hatinya yang telah tersakiti oleh perbuatan jahat kita. Bila itu terjadi, maka tak akan ada di antara kita yang dapat diampuni dan diselamatkan. Kita tahu
bahwa sebesar apapun dosa kita, hati Bapa selalu tetap mengasihi kita. Bapa di sorga tidak sibuk memikirkan kepentingannya, melainkan Ia selalu siap menerima kita dan memulihkan kita. Kasih seperti itu juga dapat kita miliki. Step by step kita semakin bertumbuh. Itu tidak jadi dalam satu hari. Namun bila kita mau dibentuk Tuhan dan mau tekun berdoa bagi orang itu, maka kita juga akan mulai mengasihi orang tersebut seperti Bapa telah mengasihi kita. Untuk itu kita perlu selalu bersekutu dengan Bapa di sorga. Karena saat kita banyak bersekutu dengan Bapa di sorga, kita semakin diubahkan menjadi lebih seperti Bapa di sorga. Kami sendiri juga mengalami hal tersebut, walaupun tidak sempurna setiap waktu. Namun bila mana kami sudah banyak berdoa bagi orang lain, biasanya lebih mudah bagi kami untuk tidak marah dan tidak membalas perbuatan jahat mereka, dan mempercayakan sepenuhnya kepada tangan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 37. Seluruh pasal Mazmur 37 berisikan ayat-ayat yang sangat meneguhkan hati kita saat berada dalam situasi yang sulit. Khususnya Mazmur 37 ayat 3 yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Semuanya ini dapat terjadi tentunya karena kasih Tuhan yang telah bekerja di dalam hati kami. Marilah kita bersama-sama terus belajar dan bertumbuh mempraktekkan kebenaran ini. Mari kita bertumbuh untuk lebih banyak berdoa, membela dan memberkati orang lain. Maka bukan hanya mereka akan menerima manfaatnya sewaktu doa kita dijawab Tuhan, tetapi lebih daripada itu, yakni walaupun jawaban doa kita tersebut belum dinyatakan, kita sendiri telah menerima manfaatnya, yakni hati kita diubahkan, semakin mengasihi orang-orang yang kita doakan tersebut, bahkan semakin mengasihi semua orang. Lalu kemudian, hal ini biasanya akan membuat doa kita semakin efektif dan berkuasa, karena berasal dari hati yang benar-benar mengasihi. Sama seperti doa Musa bagi bangsa Israel yang selalu dijawab Tuhan. Karena selama ini Musa telah banyak bersekutu dengan Tuhan, ia mengenal hati Tuhan, dan kemudian hati Musa sendiri pun menjadi sejalan dengan hati Tuhan. Musa menjadi orang yang paling lembut hati, dan ia sangat mengasihi bangsa Israel. Itu sebabnya Musa dapat membela bangsa Israel dalam doanya. Suatu ketika, di saat Tuhan mau menghukum bangsa Israel, ia memang layak dihukum, sebab selalu melawan Musa dan melawan Tuhan. Justru Musa yang membela bangsa Israel dengan hidupnya atau nyawanya. Musa rela berkorban bagi bangsa Israel yang sudah banyak menyakitinya. Namun Musa mengerti sebenarnya bangsa Israel menyakiti Tuhan, dan terlebih lagi Musa mengerti hati Tuhan yang senantiasa mengasihi umat pilihannya, yakni bangsa Israel. Itu sebabnya Musa dapat berdoa membela mereka, dan Tuhan menjawab doanya. Mari kita meneladani hati Musa. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati bertumbuh dalam kerinduan kita untuk lebih banyak berdoa bagi orang lain, juga berdoa bagi kota kita dan bagi Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita mungkin tidak dapat berbuat banyak hal karena semua keterbatasan yang kita miliki. Namun semua kita dapat berdoa, dan doa kita tidak mengenal batas waktu ataupun jarak. Tuhan Yesus yang mau menjawab doa anak-anaknya adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Marilah kita suka berdoa kepada Tuhan, dan itu hanya dapat dilakukan bila kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Terimalah Tuhan Yesus dalam hati kita, berserulah kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Roma 10:13 jelas berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Janganlah ada kita yang menunda-nunda untuk percaya kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib Golgota untuk menebus dosa kita semua. Jika selama ini saat kita berdoa ada perasaan bahwa doa kita sepertinya tidak didengar oleh Tuhan,
ada kebimbangan bahwa doa kita bahkan tidak menembus atap rumah kita, apalagi sampai ke sorga, biarlah saat ini semua kebimbangan itu dibuang. Caranya adalah kita selesaikan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun dan sungguh-sungguh bertobat, sehingga doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi adalah dosa kita yang menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kita semua, yakni dengan karya penebusannya di kayu salib, sehingga semua dosa kita dapat diampuni dan disucikan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mau sungguh-sungguh berdoa dengan iman kepadanya. Ingatlah ayat Lukas 18 ayat 1 yang mengajarkan agar kita tidak jemu-jemu berdoa, atau kita harus tekun berdoa. Matius 7 ayat 7 juga menuliskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terjemahan aslinya sebenarnya berkata, mintalah dan teruslah meminta, maka akan diberikan kepadamu. Sama halnya dengan berdoa, kita perlu berdoa dan terus berdoa dengan tekun, sehingga hati kita semakin diubahkan seperti hati Tuhan Yesus. Dan memang itulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Kiranya semua kita semakin tekun berdoa, dan kiranya semakin dahsyat kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan ini dinyatakan dalam kita mengasihi orang lain lagi. Amin.